Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Andrian Wahyu Parawangsa, NIM 2020 SAK 33. Saya Mita Nadia, NIM 2020 SAK 18. Saya Gesia Aulia Fitri Andriana, NIM 2020 SAK 10. Saya Andika Setiawan, NIM 2020 SAK 37. Di sini kami akan mempresentasikan penganggaran sektor publik. Konsep dan pengertian anggaran sektor publik. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi terciptanya tujuan organisasi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi 1. Aspek perencanaan, 2. Aspek pengendalian, 3. Aspek akuntabilitas publik. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut. 1. Merelaksasi perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. 2. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, departemen provinsi atau departemen pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu A. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. B. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. C. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Yang selanjutnya ada fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan disebut dengan planning tool. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, ada anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari public holder kepada pemberi wewenang. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang delapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau MPR. Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Anggaran ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, ada anggaran modal. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik.
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi 1. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum dibelanjakan oleh eksekutif. 2. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 3. Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. 4. Non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus bermanfaat secara ekonomis, efisien, dan efektif. 5. Periodik. Anggaran bersifat periodik yang bersifat tahunan atau multitahunan. 6. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangannya tersembunyi yang dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan. 7. Jelas. Anggaran hendaknya sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Yang terakhir, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2. Ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. 4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Richard Musgrave seperti yang dikutip Cho 1989 mengidentifikasi 3 pertimbangan ekonomi mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. 3 pertimbangan itu meliputi stabilitas ekonomi, retribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Keterkaitan 3 hal tersebut dikarenakan pada umumnya sektor swasta hanya menyediakan market good, sedang sektor pemerintah pada umumnya berkewajiban menyediakan pure public good dan partial public good. Selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian keuangan dirasakan masih terlalu lemah. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan entrepreneur dalam proses pembangunan. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan anggaran, budget preparation. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Kedua, tahap ratifikasi anggaran. Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Ketiga, tahap pelaksanaan anggaran, budget implementation. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Keempat, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.